Kemensos sudah menurunkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana yang berisikan nama KPM yang akan mendapatkan pencairan. Dan alhamdulillah, saat ini juga ada kabar gembira bagi para penerima bansos yang sedang menanti-nanti pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap yang kedua. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, sahabat sosial. Alhamdulillah ya, saat ini Kemensos kembali telah menurunkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana kepada pihak penyalur Bank Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Di mana pada SP2D tersebutlah yang berisikan daftar nama KPM yang akan dapat pencairan. Dan bagi sahabat sosial yang namanya belum masuk SP2D, kemungkinan akan masuk lagi pada termin yang berikutnya. Dan setelah proses SP2D, maka akan dilanjut ke proses C atau Standing. Instruction dan bantuan sudah mulai dicairkan. Nah, selain itu, saat ini juga sudah ada kabar gembira lagi bagi para penerima bansos yang sedang menanti-nanti pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua, karena memang, alhamdulillahnya saat ini pencairan semakin dipercepat. Nah, SP2D, bantuan apa saja yang telah diturunkan dan bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini hingga selesai. Dan jangan di-skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Pada hari ini memang banyak sekali kabar gembira dari Kementerian Sosial untuk para penerima bansos yang sedang menanti. Nanti pencairan bansos untuk tahap yang kedua. Nah, salah satu kabar gembiranya yaitu terkait SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana yang sudah diturunkan oleh Kemensos dan mulai besok sudah mulai dicairkan secara bertahap. Selain itu juga masih ada beberapa kabar gembira yang perlu diketahui oleh sahabat sosial semua. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan terlebih dulu terkait informasi yang baru saja diturunkan oleh Kemensos. Mari kita baca bersama-sama terlebih dulu. Berdasarkan DTSN volume 2 tahun 2026, terdapat sekitar 11.014 keluarga penerima manfaat dalam kurung KPM yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos dalam kurung inclusion error. Angka ini setara dengan 0,06% dari total penerima bansos triwulan 1 tahun 2026. Kemensos juga memasukkan penerima baru dari hasil pemuktahiran data dari 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki desil, sebanyak 17.176 keluarga. Kini, sudah terklasifikasi melalui ground check, sebanyak 25.665 keluarga diantaranya masuk dalam desil 1 hingga 4 dan berpotensi menjadi penerima bansos. Sementara 1.511 keluarga berada di desil 5 hingga 10 dan masuk ke data inclusion error. Nah, jadi kabar gembiranya bahwa pada pencairan bansos tahap yang kedua ini akan banyak KPM baru yang juga akan mendapatkan pencairan PKH dan BPNT tahap yang kedua ya. Dan untuk pencairan bagi KPM, baru ini akan dicairkan melalui pencairan PT Pos Indonesia. Namun sayangnya, dalam proses verifikasi kelayakan dan validasi data, ternyata sudah ada 11.014 KPM yang resmi akan dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Dan semoga dari sekian banyak KPM yang dikeluarkan bukan dari salah satu sahabat sosial ya. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah tidak hanya mencairkan bantuan PKH dan BPNT saja, tetapi pemerintah juga telah menyiapkan beberapa bantuan tambahan yang lainnya. Apalagi saat harga BBM saat ini sudah mulai naik, sehingga Kemensos berencana akan memberikan lagi bantuan tambahan seperti BLT BBM dan juga akan menambah kuota penerima bansos. Namun saat ini masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo dan masih belum disahkan ya. Dan alhamdulillah saat ini Kemensos sudah menurunkan beberapa SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana untuk beberapa bansos. Jadi tidak hanya untuk satu bansos saja ya, dan rencananya memang untuk pencairannya ini akan dibersamakan. Nah, untuk SP2D, yang pertama yaitu untuk pencairan bantuan tambahan yang berupa beras, 20 kilo dan minyak goreng, 4 liter. Di mana saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng kepada penerima bansos. Untuk pencairan bantuan beras dan minyak goreng ini akan dicairkan untuk 4 alokasi pencairan dan telah dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap yang pertama, untuk alokasi Februari dan Maret. Kemudian untuk tahap kedua, untuk alokasi April dan Mei. Dan alhamdulillah saat ini Kemensos telah menurunkan SP2D untuk bantuan beras 20 kilo dan minyak goreng 4 liter ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa bantuan pangan beras dan minyak goreng ini sudah mulai dicairkan pada bulan puasa kemarin. Nah, saat ini Kemensos sudah menurunkan SP2D lagi untuk kedua bantuan ini. Dan alhamdulillah saat ini sudah banyak KPM dari berbagai daerah yang sudah mendapatkan pencairan. Jadi siapa nih yang sudah mendapatkan pencairan kedua bantuan ini? Silahkan komen ya. Dan bagi sahabat sosial yang hingga saat ini masih belum dapat pencairan
Semoga segera mendapatkan pencairan juga. Kemudian, pemerintah saat ini juga sudah mulai menurunkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana untuk Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP Anak Sekolah, di mana saat ini terpantau sudah banyak sekali yang mendapatkan pencairan untuk tahap yang pertama. Dan pencairan ini akan terus dilakukan secara bertahap kepada para penerima manfaat yang namanya sudah masuk dalam nominasi penerima PIP tahun 2026. Dan kabar gembiranya lagi, bahwa untuk bantuan PKH dan BPNT, tahap kedua ini sudah positif akan dicairkan di kartu KKS Merah Putih. Dan bagi KPM baru validasi by system, akan dicairkan melalui kantor pos. Terlebih dulu, sambil menanti proses pembagian kartu KKS Merah Putih. Dan untuk bantuan, PKH dan BPNT tahap yang kedua, kemungkinan besar SP2D-nya baru akan diturunkan pada akhir bulan besok. Karena berdasarkan pantau kami di aplikasi Six Angji Online, bahwa saat ini masih dalam proses verifikasi rekening atau proses cek rekening. Sehingga tinggal menunggu hasilnya, apakah akan berhasil cek rekening atau gagal on spam. Setelah itu akan dilanjut lagi ke proses SPM atau Surat Perintah Membayar. Lalu dilanjut lagi ke proses SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Dan menunggu proses, lalu bantuan akan segera dicairkan kepada para penerima manfaatnya.